Saya telah selesai subuh, setelah itu datang orang ngajak sholat lagi. Apakah boleh saya sholat lagi Pak Ustaz? Mau ngajak-ngajak makan lah, ngajak sholat. Kata orang sekarang, kalau ngajak-ngajak makan lah, apa pula ngajak sholat? Apakah ada tradisi zaman sahabat Nabi ngajak sholat? Ada. Hadisnya sahih. Nabi sholat di masjid. Selesai Nabi sholat di masjid, Nabi pulang. Sahabat tadi tak pulang, dia tetap di masjid. Lalu kemudian ketika dia sedang duduk, datang orang kampungnya terlambat sholat. Kata orang kampungnya, kami ingin sholat lagi tapi ingin ngambil berkah kau jadi imam. Maka dia jadi imam, diulangnya sholat sekali lagi. Apa pelajaran dari sini? 3. Pertama, bahwa kita boleh sholat 2 kali. Sholat pertama menggugurkan kewajiban, sholat yang kedua mencari fadilah, keutamaan. 2, bahwa imam boleh sholat sunat, makmumnya sholat wajib. Karena dia yang pertama tadi sholat wajib, yang kedua itu sholat dia terhitung sholat mencari fadilah sunat, sedangkan makmumnya sholat wajib. Itulah dalil dalam mazhab Syafi'i, boleh imamnya sholat sunat, makmumnya sholat wajib. Masuk kita ke masjid, ada nampak orang sholat, kita tepuk bahunya, kita pun sholat. Selepas sholat salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya dek, tadi saya sholat tahiyatul masjid gitu. Gak apa-apa Pak, karena saya di belakang itu sholat wajib. Karena dalam hadis boleh imamnya sholat sunat, makmumnya sholat wajib menurut mazhab Syafi'i. Yang ketiga, mengajak orang berbuat baik. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Di sekolah Ustadz sudah mengerti dan paham, dan seketika esoknya Ustadz ana sudah lupa lagi. Gimana cara hafalan itu kuat Ustadz? Nampak tamu ambo buku tu ambo baco, pakai kamus nan ambo pakai kamus Mahmud Yunus, kamus Al Munawwir Krapyak. Ditulis nangka 2 dibuat ringkasan, nangka 3 baru diulang-ulang. Jadi ambo membaca 3 kali. Pertama baca pakai kamus, nangka 2 ambo garis kau penting, nangka 3 ambo buat ringkasan ketek. Maka kalau mau ujian dipinjam orang ringkasan ambo, mat minjam ringkasannya, bacalah. Ndak terbaca deknya, dek tulisan ambo buat ketek. Ambo surang saya tak bisa. Itu trik dari ambo. Jadi ambo nak bawa buku, kawan-kawan ambo mau bawa buku, ambo ndak disangko orang ambo dah hafal ndak, ambo buat ketek. Diulang-ulang, bisa di kantin, bisa di dapur, bisa di kamar, deknya ketek tulisan. Bagaimana cara menyampaikan nilai-nilai integritas kepada atasan secara bijak, tapi substansinya tersampaikan? Sukron. Dari PA Patas, Pak. Iya. Masya Allah. Dari PA Patas, Pak. Ada Elhak dari PH Patas. Patas, Bu, patas. Patas, bukan watas, Bu, patas. Dalam Islam ini ada beberapa cara menyampaikan pesan. Yang pertama melalui perilaku kita, perbuatan kita, cerminan diri kita. Itulah yang disebut dengan lisanul hal afsah min lisanil maqal. Perbuatan lebih menyentuh daripada cakap. Yang kedua baru nasihat, omongan, tausiah. Yang ketiga adalah hukum. Jadi terkait dengan atasan, bawahan, kawan, sahabat, siapapun, tiga-tiga mesti kita tempuh. Dengan perbuatan kita, dengan lisan kita, dengan hukum. Di Indonesia tidak ada yang absolut mutlak. Siapapun bisa dihukum. Nah, maka kita mesti ada pengawasnya, ada kode etiknya. Kita punya atasan, ada lagi di atasannya. Jangan diam melihat kemungkaran. Kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq, as-sakitu 'anil haq syaitan akhras. Orang yang diam melihat kebenaran diinjak-injak, maka dia adalah setan bisu. Umat ini menjadi mulia karena 3 sifat. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wa la tanhauna 'anil munkar, larang buat mungkar. Wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Kalau kita diam melihat kemungkaran, la yushikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban, dikhawatirkan akan diturunkan Allah azab. Tsumma tad'unahu, berdoa, fala yustajabu lakum, doa kamu tak dikabulkan Allah karena diam melihat kemungkaran.
Memang yang paling berat adalah menasehati orang di atas kita. Makanya disebutkan jihad yang paling hebat, qaulul haq inda sultanin jair, menyampaikan kebenaran kepada penguasa yang zalim. Suatu ketika datang orang memaki-maki Sultan Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid, kamu kurang ajar, kamu tak adil, kamu pengkhianat. Kata Harun ar-Rasyid, ingat kamu pesan Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Wa qula lahu qallan layyina. Wahai Musa dan Nabi Harun, pergilah engkau menjumpai Fir'aun. Ucapkanlah kata-kata yang lembut. La'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Mudah-mudahan dia takut dan menjadi ingat. Aku tak sejahat Fir'aun dan kau tak sebaik Musa. Kenapa kata-katamu lebih parah daripada ucapan Musa kepada Fir'aun? Nah, jadi kita tetap menyampaikannya dengan bahasa yang santun. Ud'u ila sabili rabbik dengan 3. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Andai perlu berdebat, tetap debat. Wajadilhum, tapi ujung ayatnya billati hiya ahsan, dengan cara yang baik. Wallahu a'lam. Ketika sholat subuh saya lupa baca kunut. Setelah salam saya baru teringat. Apa yang perlu saya lakukan Pak Ustaz? Sujud sahwi kalau engkau mazhabnya Syafi'i. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Takkan bangkit lagi ke atas. Terus saja sujud. Rabbi fili warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Allahu Akbar. Subhana rabbil a'la bihamdi. Allahu Akbar. At-tahiyatul barakatuh salawatu. Sebelum salam sujud. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang tak tidur, yang tak lupa. Allahu Akbar. Duduk lagi. Sujud lagi. Sujud 2 kali. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Baru salam. Assalamualaikum warahmatullah. Begitu juga jadi imam. Imam lupa doa kunut dalam mazhab Syafi'i, sujud sahwi. Kalau imam sujud sahwi, saya ikut tak apa? Ikut. Ini banyak juga makmum tak ikut. Imam sujud sahwi, dia diam aja. Assalam, kau kenapa tak sujud sahwi? Yang lupakan dia, aku tidak. Ini nak ikut imam. Ju'ilal imam liyutamma bih. Yang tak baca kunut tu mazhab apa Pak Ustaz? Hambali. Hambali sama Hanafi tak ada kunutnya. Makanya di Masjidil Haram waktu Bapak Ibu umrah kemarin ada pakai kunut subuh. Tidak. Masjidil Haram tak pakai kunut subuh karena imamnya mazhabnya Hambali sejak tahun 1924. Sejak 1924 mazhabnya Hambali. Sebelum itu Makkah itu mazhabnya Syafi'i. Terjadi revolusi King Abdul Aziz. Yang sekarang ini Salman bin Abdul Aziz menggantikan abangnya Abdullah bin Abdul Aziz, menggantikan abangnya Fahad bin Abdul Aziz, menggantikan abangnya Khalid bin Abdul Aziz, menggantikan abangnya Faisal bin Abdul Aziz, menggantikan abangnya Su'ud bin Abdul Aziz, menggantikan ayahnya King Abdul Aziz. Jadi sejak Abdul Aziz geng ini aja dia bermazhab Hambali. Sebelum itu dulu mazhabnya Syafi'i. Dulu mazhab paling besar di Makkah itu mazhab Syafi'i. Nama orang yang terakhir menjadi penguasa Makkah keturunan Nabi Muhammad namanya Syarif Aunur Rafiq. Aunur Rafiq. Aun pertolongan, Rafiq Allah SWT. Aunur Rafiq pertolongan Allah SWT. Apakah kita sebagai anak wajib melaksanakan wasiat orang tua bila meninggal dunia, dikubur di kampung dan biayanya sudah disiapkan? Tapi sang anak keberatan, selain faktor ekonomi, jauh bila ingin berziarah. Selain di kampung tak ada rumah dan saudara waktu merantau. Bagaimana menyikapinya Pak Ustadz? Wasiat yang wajib ditunaikan itu adalah wasiat harta. Kalau aku mati, ruko ini kasihkan ke Ustadz Somad, itu wajib kalian tunaikan. Memba'di wasiyatin, harta warisan tidak boleh dibagi sebelum dikeluarkan wasiat. Berapa wasiat yang dikeluarkan itu? Tidak boleh lebih dari 30%. Aku wasiatkan ruko untuk Ustadz Somad. Kata bapak kalian, hitung semua hartanya berapa. Harga ruko 1 miliar, hartanya cuma 2 miliar.
Maka wasiat untuk Ustadz Somad berapa? 600. Maka wasiat yang terwujud untuk Ustadz Somad adalah 6, sekian, sepertiga dari 2 miliar. 666, tak sampai 7, karena kalau 7 2,1, 2 miliar 100. Sisanya audain, bayarkan utang, keluarkan wasiat, bayarkan utang, baru dibagi ke ahli waris. Yang wajib ditunaikan itu wasiat harta. Ada wasiat yang kalau dilaksanakan haram. Kalau aku mati nanti, buatkan kain kafanku, kain-kain putih yang sudah lapuk, supaya disangka malaikat ini jenazah lama. Haram dilakukan. Saking kan penipunya di dunia, malaikat pun mau ditipu. Tanamkan di atas kuburku nanti pokok ganja, siramkan whisky. Haram. Pak Ustadz, boleh kami laksanakan? Haram. Nanti kalau tak kami laksanakan, ruh ayah kami gentayangan. Memang ayah kau tuh hantu. Jadi wasiat yang wajib dilaksanakan itu adalah wasiat harta. Kalau wasiatnya tidak bersifat harta, ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang makruh, ada yang mubah, ada yang haram, sesuai dengan hukum taklifi 5. Saya sampaikan ke istri saya, sampaikan ke tim, aku kalau mati di Sumatera Utara, pas sedang jadwal di sana, kuburkan aku di dekat kubur emakku, samping. Nih tanahnya. Kalau aku mati di tempat lain, jenazahku tak usah kalian bawa ke sini. Aku tak mau dimasuk kargo sama barang. Koper di situ, awak gimana sama koper? Allah, koper. Di mana aku mati, kuburkan situ. Masalah ziarah, kirimkan doa dari jauh. Allahumma fir lahu warhamhu. Menyusahkan keluarga, ongkos mayat lebih mahal daripada ongkos orang. Kalau aku mati di Pekanbaru, di daerah Riau, kuburkan aku di rumah panjang depan rumahku dekat masjid itu, biar supaya masjid itu jangan diambil salapi. Kalau antum takut masjid ini diambil salapi, kuburkan satu kubur situ. Insya Allah sampai kiamat takkan diambil. Tengoknya, dia paling takut sama kuburan. Kalian memang ketawa, tapi nanti betul juga. Betul. Coba kalau di masjid kalian ada kuburan, mana mau dia situ? Dia paling anti sembahyang ada kubur. Ini macam mana nih Pak Ustadz? Meninggallah orang di Bagan Siapi-Api. Orang tuanya minta kirimkan kuburnya di Kuantan Singingi. Dari Bagan Siapi-Api ke Pekanbaru 7 jam. Dari Pekanbaru ke Kuantan Singingi 4 jam. Berarti 11 jam. Bertanya ke saya bilang, sanggup kalian bawa? Tak sanggup Pak Ustadz, tak ada duit itu ini. Kuburkan di Bagan Siapi-Api. Tapi ini wasiatnya Pak Ustadz. Wasiat ada yang wajib, ini tak wajib, ini kalian tak mampu. Ziarahnya macam mana Pak Ustadz? Kalian bacakan Yasin, doa Allahumma fir lahu warhamhu wa'afu. Paham? Tapi kenapa almarhumah emak Pak Ustadz kuburkan di kampung? Sebulan sebelum meninggal, dibawanya saya ziarah. Kata dia, nanti kalau aku mati, kau kuburkan aku pada bagian kaki ayahku ini, atuk kau. Sini kuburku. Tanah itu udah habis. Tak cukup lagi, tanah kuburan itu udah habis. Dicarinya orang yang punya tanah itu. Syadi namanya, keponakan dia, sepupu saya. Tanah kau ini, iya wak, ku beli semeter. Untuk apa? Untuk kubur aku.
Oh, kalau untuk kubur ambil aja lah, Pak. Dibilang sebelum meninggal, nanti kalau aku mati di sini kuburku. Saya sanggup. Ambulan ada, walaupun rumah sakit itu tak ngasih. Celaka juga rumah sakit itu. Tak dapat ambulan. Itulah maka saya berjanji Yayasan Tabung Wakaf Umat wajib punya ambulan. Kenapa? Karena dulu waktu emakku meninggal tak ada ambulan. Itulah maka Yayasan Tabung Wakaf Umat punya ambulan. Karena saya bilang ke Ustaz Almaf, kita wajib punya ambulan supaya jangan orang lain mengalami macam almarhum Muhammad. Sekarang ambulannya TWU 1 tak pula ada jenazah. Berapa sebulan Ustaz jenazah? Kalau siaran kosong, Ustaz. Tak ada jenazah. Datang orang ke rumah saya pekan yang lalu mengasih ambulan. Ustaz, ini ambulan. Dulu keluarga kita susah, tak ada ambulan. Sekarang 2 ambulan tuh, tak ada orang mati. Siapa yang mau naik ambulan? Tuh. Jadi saya sanggup, mudah, dan memang wasiat dia. Apa hikmahnya dia dikubur sana? 300 paket sudah 4 tahun tak putus. Beras 10 kilo, sarden 10 kaleng, roti, kopi, harga paket itu 300. Sudah 4 tahun sejak dia meninggal sampai sekarang tak putus-putus mengalir. Oh, dikuburkan dia di kampung, kami di sini tak ada dapat apa-apa. Tuh, pesantren itu atas nama dia lah itu. Yayasan Pendidikan Hajah Rohana. Sore ibu-ibu pengajian sore Jumat. Malam anak-anak mengaji dari mulai maghrib sampai isya, tahfiz, membaca. Bapak-bapaknya nih setiap mak subuh Riyadhus Shalihin. Ibu-ibu, anak-anak, bapak-bapak sekolah TK Quran, SD Quran, SMP Quran. Ada yang boarding, ada yang non boarding. 2024 tamat anak ini SMP, baru kita buka SMA. Sekolah tinggi sudah dibuatkan proposalnya, hampir 1000 halaman. Dimasukkan, belum diterima. Kenapa? Tak perlu diceritakan. Jadi walaupun dikuburkan begitu rupanya cara dia, supaya saya tetap peduli ke orang di kampung halaman dia, tapi di kampung halaman saya pun tetap juga dapat dakwah. Kan berarti di kampung lalu kita tak buat baik. Apa hukum orang suka membid'ah-bid'ahkan orang lain, sementara perilakunya tidak memberikan contoh? Tak dikasihnya contoh bid'ahnya apa? Ada orang baca Yasin lalu dibid'ah. Kalian jangan baca Yasin lagi. Baca Yasin ini bid'ah. Jadi kalau ada orang membid'ahkan kami baca Yasin, cuman apa Ustaz? Baca aja terus sampai dia capek. 2 kemungkinan. Kalau dia capek, kita terus. Kalau kita capek, dia terus. Sekarang saya mau tanya, kalau ada orang membid'ahkan Bapak Ibu Yasinan, Bapak mau terus atau berhenti? Teruslah, nanti lama-lama dia capek. Kenapa tak kau bid'ahkan lagi orang Tanjung Pinang baca Yasin? Capek aku dah aku suruh tak juga berhenti. Yasin itu Quran apa tak Quran? Quran. Membaca Quran apa hukumnya? Wajib baca Quran. Kenapa cuma Yasin yang dibacanya? Yang lain dibacanya juga. Cuman Yasinnya ada keutamaan tersendiri. La tuqra'u fi amrin asirin illa yassarahu Allah. Kalau dibacakan pada perkara yang sulit maka dimudahkan Allah. Sulit punya anak, baca Yasin. Sulit mau jumpa jodoh, baca Yasin. Sulit mengatasi masalah, baca Yasin. Sulit sakaratul maut, baca Yasin. Makanya kalau ada orang sakaratul maut, bacakan Yasin. 2 gendang ya. Kalau tak sehat, mati. Kadang laki-laki ini banyak marah sama bininya. Apa kau ni baca-baca Yasin aja? Bang, aku baca ni persiapan untuk abang juga. Nanti kalau bapak tu agak-agak demam sikit aja. Yasin. InsyaAllah bang, 2 gendang ini bang. Kalau tak sehat abang gul.
Apakah ambil zakat menunggu orang minta zakat atau mencari yang wajib zakat menerima zakat? Khuz, ambil zakat, khuz, ambil. Bukan, hai orang beriman, berzakatlah. Yang mau zakat silakan, yang enggak mau enggak apa-apa. Bukan begitu bunyi ayatnya. Khuz, ambil. Makanya yang punya jabatan kekuasaan buatkan perda, peraturan daerah, bayar zakat. PNS, ASN, perusahaan, BUMN bayar zakat. Ke Basnas yang tak mau bayar zakat, tekan materi 6.000, siap dipindahkan ke sejauh mata memandang. Bisa apa tak bisa? Sudah, kata Pak Wadi. Sudah diterapkan. Langsung zakat potong atas. Abdul Somad jadi tim sosialisasi zakat provinsi 5 tahun. Bayarlah zakat. Tak takut orang. Tak ada jabatan, tak ada kekuasaan. Tapi begitu bupati tanda tangan, perda bayar zakat, langsung 10 miliar. Selama saya ceramah, yang paling besar zakatnya Aceh Barat, Meulabu, 15 miliar kabupaten. 15 M. Pas saya ceramah sana, saya tak tahu. Saya pun ceramah di kampung saya di Riau ada kabupaten 10 miliar. Mereka senyum-senyum. Pas makan, berapa tadi Ustaz? 10 saya bilang. Kami 15 kata. Dalam hati saya, Abdul Somad akan datang kalau mau ceramah, tanya dulu. Pastikan kita lebih besar. Maka saya ingat betul itu. Mau labuh itu 15 M dulu 4 tahun yang lalu. Sekarang lebih besar lagi. Sebelumnya dari malam saya niat salat subuh, tapi saya bangunnya jam 6 pagi waktu setempat. Apakah masih boleh surat? Ini bukan menanya, menawar ini. Subuh 4.38. Imsak subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Maghribnya jam. Kalau maghribnya jam 6:04, kalau maghribnya jam 6:04, kurangi 15 menit. Begitu cara mengukur isyraq. Boleh solat sunat isyraq itu 15 menit lewat syuruk. Syuruk matahari terbit. Syuruk matahari terbit. Jadi kalau begitu, syuruk matahari terbit di Tanjung Pinang jam 5.50. 5.50 tambah 15 menit baru boleh solat sunat isyraq jam 6:05. Itu jam kita ini imsak ada tapi isyraq tak ada. Cara mudah untuk isyraq, tengok maghribnya. Jam berapa maghribnya, begitu boleh isyraq. Kalau maghribnya jam 6:04, maka boleh solat sunat isyraq jam 6 subuh lewat 5. 15 menit sebelum itu subuh sudah habis. Maka di Tanjung Pinang untuk saat ini subuh sudah habis jam 5.50. Kawan nih bangun jam 6. Ini kencing toilet setan juga. Oleh sebab itu jangan sampai tak solat subuh. Bangun solat subuh walaupun lambat jam 5.30, ada waktu 20 menit lagi, jangan langsung solat subuh, tapi qabliyah subuh. Karena qabliyah subuh khairum minad dunya wa ma fiha. Usolli sunnata subhi rak'ataini qabliyatan. Rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua qul huwallahu ahad. Baru iqamat, baru salat subuh. Jangan tinggalkan qabliyah subuh. Jangan tinggalkan qabliyah subuh walaupun terlambat. Saya selalu ketiduran tak dapat salat subuh. Orang yang tak salat subuh karena ketiduran ada hadisnya. Man nama, siapa yang tidur walam yusalli, sampai tak sembahyang subuh, balas syaitanu fi uzuni, setan kencing di telinganya. Yang tadi tak sembahyang subuh, itu tertulis di sini, toilet setan. Makanya ceramah ini harus terus diamalkan. Balik dari sini, pergi ke toko jam di Tanjung Pinang, cari dia. Mbak, apa jam yang paling mantap di sini? Nah, ini satu. Tanya dia, ada tak jam yang bisa menyipak?
Asal jam 5 menyipak dia, kelempang. Sampai bangun subuh. Ibu-ibu yang membangunkan lakinya, rahimallahu mar'atan, Allah mencurahkan rahmat pada laki-laki, aiqadha ahlahu, yang membangunkan istrinya untuk salat subuh. Bangun mama, mama bangun. Bangun ibu. Tapi sekarang tak jelas lagi dunia ini, Ustaz. Entah siapa yang membangunkan, entah siapa yang dibangunkan. Ibu tu pula yang membawa air setimba. Bang, bangun bang, bangun bang, bangun bang. Yang aslinya kalianlah laki-laki yang membangunkan perempuan. Tak satu dua perempuan mengadu melapor, Ustaz, kusangka dulu kalau nikah sama dia aku bahagia. Dia PNS, golongan 4A, gajinya banyak, tunjangannya hebat, rumahnya besar, mobilnya mewah. Ternyata setelah nikah sama dia menderita, Ustaz, macam tidur sama babi hutan. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang apa gunanya? Besok pagi masak sarapan, ibu nyanyikan lagu itu. Walaupun hidup 1000 tahun, sambil ngacau teh. Walaupun hidup. Kau nyindir aku ya? Tidak, aku tak ada nyindir. Aku tak ada nyindir. Ini lagu Ustaz Somad semalam waktu di masjid. Ketika kita terzolimi, apa yang kita lakukan? Sementara kita tak mampu melawan mereka secara hukum karena keterbatasan biaya. Apa yang harus saya lakukan, Pak Ustaz? Ada orang terzolimi, dinikahi oleh laki-laki. Laki-laki itu pergi, dibuatnya surat ke saya, Ustaz, aku dinikahi laki-laki, tapi laki-laki itu tak bertanggung jawab. Ayahku yang menikahkanku. Saya tidak pejabat, tapi insya Allah saya lapor ke Polda. Ditangkap lakinya itu, mengaku Imam Mahdi, diamankan. Bapak, saya bilang bapaknya ditangkap ini karena menikahkan anak di bawah umur. Penipu ini, pembohong. Ada orang punya kebun sawit, kebun sawitnya diambil kades, kades kong kali kong sama pengusaha. Saya bawa ke Pak Kajari, Kejaksaan Negeri Bangkinang. Saya jumpakan sama Pak Kapolres, saya jumpakan sama DPR. 3. Besok ku kosongkan 1 hari ceramah, ku bawa kalian ke Bangkinang. Kantor kejaksaan, kantor polisi, kantor DPR. Aku tak bisa nolong. Turun polisi sama DPR. Masuk penjara kades itu. Penyalahgunaan wewenang. Jadi cari orang yang bisa menolong. Saya kalau bisa saya tolong, saya tolong. Kalau tak bisa saya tolong, mengadulah kepada yang Maha Penolong, Allah Subhanahu wa ta'ala. Selagi bisa, kita usahakan. Kalau tahu saya kasusnya. Tak ada tempat menyadu kecuali Allah. Tahajud malam. Kalau di dunia ini sudah tak ada yang bisa mendengarkan cakap kita, berbisiklah ke tanah. Berbisik ke tanah maksudnya sujud. Waktu sujud kita minta tolong pada Allah. Insya Allah makhluk-makhluk di langit, malaikat-malaikat mendoakan kita. Ada seorang raja. Seorang raja ini makan ikan. Tiba-tiba duri tulang ikan itu tertusuk ke lehernya. Tiba-tiba bengkak. Dipanggil dokter tak sembuh-sembuh. Dipanggil wali Allah, orang soleh. Kata wali Allah, kau menzolimi orang. Ada kau menzolimi orang? Ada. Cemana ceritanya? Aku sedang tegak di depan istana. Nampak ku orang sedang membawa ikan. Ku panggil dia, ku tarik ikannya, ku rampas. Rupanya anaknya menunggu di rumah belum makan. Mengadu dia kepada Allah. Ya Allah, raja sudah menunjukkan kuasanya, tunjukkan kuasamu padaku. Tak sulit bagi Allah. Tersangkut tulang ikan. Maka minta pada Allah, ya Allah, ini orang zalim bukan main. Tunjukkan kuasamu ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula
Da'watul mazlum la turad. Doa orang yang terzalim tak ditolak Allah. Minta tolong kepada Allah.